Hai guys, tinggal udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal apa yang dilakukan orang ini. Yang kasusnya ini sempat viral di seluruh Sulawesi di tahun 2023 ini. Karena saking gilanya apa yang dilakukan ini orang. Yang aku yakin kan bakal kaget dan kesel nih dengan orang ini. Beneran nih. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Manda Pobela yang masih berusia 5 tahun, yang saat itu dia ini tinggal dengan adiknya yang masih berusia 3 tahun dan juga dengan bapaknya. Mereka ini tuh tinggal di desa Inuai yang ada di Kabupaten Bolang, Magondo, Sulawesi Utara. Dia dan adiknya yang cuman dirawat bapaknya seorang diri. Ibunya udah meninggal karena sakit sejak 3 tahun yang lalu. Nah jadi saat itu bapaknya ini benar-benar jadi figur ayah sekaligus ibu nih untuk kedua anak-anaknya. Dan Manda dan adiknya juga itu sering dititipkan ke tetangga dan saudaranya tuh saat bapaknya kerja. Tapi Manda tetap anak yang periang dan ceria karena bapaknya Manda itu cukup dekat dengan tetangga-tetangganya, termasuk orang ini yang bernama Jamie, yang mana ini salah satu tetangganya juga yang rumahnya itu cuman bersebelahan dengan rumah mereka. Karena Jamie ini sering minta rokok dan ngobrol dengan bapaknya Manda. Nah jadi kayak gitulah latar belakang dari kasus ini. Nah jadi langsung aja nih kita masuk ke kronologinya. Di hari Minggu di tanggal 13 Februari di tahun 2023 ini, tepatnya di jam 5 sore ya, yang saat itu bapaknya Manda ini sedang masak untuk siapin makan malam mereka. Di situ Manda minta uang tuh untuk jajan. Bapaknya ngasih uang 1.000 rupiah. Setelah itu Manda ini pergi sendirian jajan di sore itu. Yang sebenarnya ini aktivitas biasanya si Manda ini, karena warung tempat dia jajan juga itu nggak jauh dari rumahnya, cuman berselang satu rumah. Biasanya setelah beli jajanan, Manda ini langsung pulang karena memang udah sore juga. Nah tapi saat itu ya sampai maghrib Manda ini nggak balik-balik. Bapaknya pun itu sempat nyusul ke warung yang niatnya nyuruh Manda ini pulang gitu loh, karena memang udah maghrib. Tapi Manda nggak ada di warung. Bapaknya juga itu sempat ngira mungkin Manda ini ketemu temennya gitu ya. Jadi bapaknya pun itu sempat nyariin di sekitaran rumahnya. Tapi tetap aja nggak ada. Anak-anak di situ juga yang biasa main dengan Manda ngaku kalau mereka itu belum ketemu Manda di sore itu. Karena mulai panik, bapaknya pun sampai nanyain ke beberapa rumah tetangganya tuh satu persatu. Tapi nggak ada yang ngelihat Manda. Sampai udah di jam 8 malam Manda masih belum ketemu juga. Bapaknya pun ini makin panik lagi pastinya, karena sebelumnya Manda nggak pernah ngilang kayak gini. Biasanya Manda ini pasti pulang sendiri kalau udah maghrib. Ini sampai jam 8 malam loh, dia itu masih belum kelihatan. Karena ini bapaknya pun mulai takut, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi dengan Manda. Nah sampai malam itu ya beberapa tetangganya pun itu nyaranin ngelapor ke kepala desa. Akhirnya malam itu mereka ngelapor ke kepala desa, yang mana malam itu ya warga juga itu udah pada rame tuh karena Manda ini hilang. Yang akhirnya kepala desa dan beberapa warga di desanya itu nelusurin desanya untuk nyari Manda, tapi tetap aja nggak ditemukan. Bahkan tanda-tandanya juga itu nggak ditemukan. Karena nggak juga ditemukan, malam itu beberapa warga di desa itu sempat umumin soal hilangnya Manda ini di Facebook. Mungkin dengan keajaiban Facebook bisa viral dan mungkin aja ya ada netizen Facebook yang ngelihat Manda ya bisa dilaporin gitu loh. Nggak butuh waktu lama, hilangnya Manda pun itu langsung viral di Facebook, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Tapi tetap aja nggak ada informasi soal temuan Manda ini. Besoknya bapaknya pun itu langsung ngelapor soal hilangnya Manda ini ke polisi. Sampai polisi di sana pun itu mulai menelusuri desa mereka dan menyelidiki titik hilangnya Manda ini, termasuk nanya ke pemilik warung tempat Manda terakhir kali jajan. Pengakuan pemilik warungnya ini kalau Manda kemarin sore emang jajan tuh beberapa jajanan. Nah tapi yang anehnya, kata si pemilik warungnya kalau Manda jajan itu lumayan banyak tuh dengan uang pecahan 5.000 rupiah. Disinilah bapaknya Manda pun heran, karena kemarin sore dia ngasih uang ke Manda itu cuman 1.000 rupiah. Manda yang usia masih 5 tahun nggak pernah pegang uang sendiri selain yang dikasih bapaknya. Dari sinilah kecurigaan mereka pun mulai meningkat lagi. Kayaknya ada orang yang menculik Manda ini dengan pancingan uang 5.000 rupiah. Terus hasil dari penyelidikan polisi juga nemuin ada satu rumah yang mencurigakan, yaitu rumah ini, yang mana ini rumahnya Jamie. Karena saat itu cuman rumah Jamie inilah satu-satunya rumah yang tertutup yang gak ada orangnya semenjak Manda ini menghilang. Mereka pun sempat berusaha menghubungi Jamie, tapi nomornya gak aktif. Yang akhirnya mereka coba nunggu Jamie pulang, tapi setelah nunggu Jamie ini gak pulang-pulang. Jadi karena rumah ini yang jadi satu-satunya petunjuk soal hilangnya Manda ini, akhirnya warga yang didampingi polisi itu ngebuka pintu rumah ini itu secara paksa untuk digeledah. Setelah mereka masuk, baru di ruang tamu mereka langsung nemuin petunjuk baru lagi nih. Nemuin beberapa jajanan yang masih belum dibuka. Dan menurut pemilik warungnya juga, jajanan itu emang jajanan yang sempat dibeli Manda sebelum dia hilang. Apalagi setelah mereka masuk ke kamarnya yang dalam keadaan berantakan yang gak normal, dan yang lebih parahnya lagi di tempat
tidur, mereka nemuin ada bercak merah yang emang sangat-sangat mencurigakan. Yang ngebuat semuanya makin yakin lagi kalau Jamie, si pemilik rumah ini, itu kayaknya pelaku nih dibalik hilangnya Manda, yang mungkin aja dia nih udah ngebawa Manda ini kabur. Polisi pun mulai memburu Jamie, dan warga di sana pun mulai nyebarin foto Jamie melalui Facebook yang saat itu statusnya buron. Karena buronnya Jamie ini nyampe ke Facebook, seketika langsung viral di seluruh Sulawesi. Yang akhirnya berkat viral inilah benar-benar membuahkan hasil, karena ada seorang warga yang berasal dari Kecamatan Dondo, Sulawesi Tengah, ngelapor ke polisi di sana kalau dia sempat ngelihat seorang lelaki yang mirip banget dengan foto Jamie yang beredar, yang tinggal di salah satu kos-kosan yang ada di wilayah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Karena ini kepolisian di sana pun langsung mendatangi kos-kosan yang dimaksud. Ternyata benar, di sana akhirnya Jamie ini ditangkap yang sedang dengan seorang wanita yang ternyata itu pacarnya. Yang ternyata saat itu Jamie ini benar-benar niat melarikan diri loh, karena dia ini ditangkap di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, yang berjarak sekitar 600 km atau 14 jam perjalanan tuh dari desanya. Pas ditangkap, Jamie sempat melakukan perlawanan dan bersikap kayak kerasukan, sampai polisi pun itu terpaksa nembak kakinya. Bahkan setelah itu dengan angkuhnya, Jamie ini mengakui kalau dia memang udah menghabisi Manda, bahkan sama sekali nggak merasa bersalah loh. Ini nih rekaman pengakuannya pas dia ini baru ditangkap. Pirata so suka mau mati, tapi kamanakan suka Jakarta, saudara sayang pak kita. Siapa? Ngana bagi mati memang ngana buang. Tabuang. Ngana ada hati ngana nu. Kita suka masuk stres kita. Stres putar TP kuat-kuat TP papa. Oh tetangga ini. Iya. Oh kata. Tar TP kuat sekali. Oh dia mengganggu dong. Mengganggu. Kenapa boleh begitu? Masa ngana bisa begitu orang? Manusia Ya, yang kita so suka mati. Sekarang mau tembak pak kita suka. boleh polisi main-main tembak penghuni. Kita mau minta Pak Hakim, kalau cuma hukuman seumur hidup, Waduh. kita nih mau. Kita suka harus hukuman tembak. Oh. Boleh begitu. Kita minta hukuman tembak. Uni dengar satu Indonesia. Jadi di video tadi juga dia emang udah ngakuin kalau dia udah ngabisin Manda karena kesel dengan bapaknya Manda yang sering ngebuat dia terganggu. Karena katanya bapaknya Manda itu sering nyalain tip atau muter musik kenceng-kenceng. Bahkan di video tadi dengan angkuh dan gagahnya Bang Jago ini ngaku nggak takut dihukum tembak. Tapi si Bang Gagah ini ngabisin Manda karena kesel dengan bapaknya. Malah beraninya nargetin anaknya yang masih berusia 5 tahun. Cewek lagi. Masuk akal nggak pengakuan Bang Gagah ini? Jadi pengakuannya tadi cuman pembelaan aja tuh untuk dirinya sendiri, karena nanti akan terungkap juga alasan atau motif yang sebenarnya kenapa dia tega ngelakuin kayak gitu ke Manda, anak yang masih berusia 5 tahun. Karena setelah Jamie ini diselidiki lebih lanjut, diinterogasi habis-habisan, akhirnya dia ngakuin di mana dia ngebuang tubuhnya Manda. Yang akhirnya di tanggal 16 Februari atau 3 hari setelah Manda hilang, tubuhnya pun itu ditemukan tuh di wilayah perkebunan yang ada di desanya tuh di Sulawesi Utara, dengan keadaan tubuhnya yang udah rusak dan kaki kirinya yang udah hilang, yang saat itu memang gak ditemukan. Nah setelah tubuhnya diotopsi, ternyata ya kerusakan di tubuhnya dan hilang kaki kirinya karena dimangsa hewan liar yang ada di sana ternyata. Dan hasil penyelidikan forensiknya pun nunjukin ya adanya bekas pemerkosaan tuh di tubuhnya Manda. Yang ternyata Jamie juga akhirnya ngakuin kalau dia udah memperkaos si Manda ini tuh di rumahnya sebelum akhirnya dia ngabisin Manda dengan cara dicekik. Yang ternyata emang terbukti inilah tujuannya ngabisin Manda, untuk memuaskan hasrat gilanya, bukan karena kesel dengan bapaknya Manda. Terus kalian penasaran nggak kenapa ini orang segila ini? Nah mungkin kalian penasaran dengan background latar belakangnya dan gimana proses dia ngelakuin ini semua dari POV-nya dia dan juga dari hasil penyelidikan dan juga dari pengakuan dia. Nah jadi kalau kalian penasaran, oke lah aku ceritain nih. Jadi nama lengkap orang ini Jamie Tambanua yang udah berusia 42 tahun. Dia tinggal di rumah ini ya, yang letaknya ini persis banget di sebelah rumahnya Manda. Yang mana sebenarnya ini bukan rumahnya dia, ini rumah milik orang tuanya yang udah meninggal. Dia tinggal di rumah ini cuman sendirian. Dia ini juga ternyata pengangguran selama bertahun-tahun, dan hobinya itu mabuk-mabukan tuh dari uang kasihan yang dikasih saudara-saudaranya dan juga pacarnya. Nah soal pacarnya, Jamie ini saat itu belum pernah menikah. Dia cuman punya pacar yang seorang wanita asal kota Gorontalo yang namanya nggak aku sebut, fotonya pun aku sensor ya, karena aku yakin pacarnya pasti malu banget sih pernah pacaran dengan orang ini dengan kasus dia yang kayak gini. Oke kita sambung. Jadi Jamie ini dengan pacarnya ternyata udah punya anak yang udah kelas 6 SD. Nah tapi Jamie ini sama sekali nggak bertanggung jawab karena dia emang nggak peduli dan nggak menafkain anak dan pacarnya. Tapi Jamie ini juga posesif banget, nggak ngebolehin pacarnya dekat dengan lelaki lain, bahkan sering ngancem pacarnya karena posesifnya dia, yang emang ngebuat pacarnya itu sering banget ketakutan karena Jamie ini. Orang tua pacarnya juga ternyata nggak suka dengan
dengan Jamie, karena Jamie ini nggak bertanggung jawab, yang bahkan dengan anaknya sendiri. Ditambah Jamie ini pengangguran tapi suka bersikap semena-mena dan angkuh. Yang aku bingung, kenapa pacarnya masih mempertahankan hubungannya dengan Jamie ini? Nah ini yang aku nggak tahu. Mungkin pacarnya terpaksa mempertahankan hubungan mereka karena memang di bawah ancamannya Jamie. Mungkin level ancamannya yang emang ngebuat pacarnya nggak bisa apapun selain harus ikutin kemauan Jamie ini. Jadi itulah latar belakangnya Jamie ini. Nah jadi kita langsung masuk ke poin gimana proses dia menculik dan menganukan Manda. Ini berdasarkan pengakuan dan POV-nya dia. Jadi di minggu sore itu, di hari yang naas untuk Manda ini, Jamie yang ngelihat Manda lewat di depan rumahnya karena memang mau jajan di warung ini, pikiran kotor yang pendeknya pun langsung muncul. Dan dia pun itu langsung manggilin Manda dan ngasih uang sebesar 5.000 rupiah tuh untuk beli jajanan. Nah setelah beli beberapa jajanan, dia manggil lagi tuh Manda untuk masuk ke rumahnya. Tanpa curiga, Manda pun mau masuk ke rumahnya Jamie. Dan disinilah Jamie langsung nyekap dan membekap mulutnya Manda ini, dan langsung ngebawa Manda ini masuk ke kamarnya. Di situ dia ngabisin Manda dengan cara dicekik. Setelah Manda nggak bergerak lagi, dia pun tega menganukan tubuhnya Manda sampai dia puas. Setelah itu, hari yang udah mulai gelap, yang udah hampir maghrib, dia ngebawa tubuhnya Manda yang udah dia masukin ke karung tuh pakai motornya, dan dia buang di wilayah perkebunan Ponompian, yang mana ini wilayah hutan yang ada di desa mereka, yang emang wilayah yang sepi, yang jarang dilaluin petani. Setelah itu, Jamie ini langsung pergi ke kota Gorontalo yang berjarak 5 jam perjalanan tuh dari desanya untuk jemput pacarnya dan ngajak pacarnya melarikan diri sejauh-jauhnya. Dan juga dia nyuruh pacarnya untuk matiin HP-nya dan jangan ngubungin siapapun. Pacarnya yang saat itu nggak tahu apapun terpaksa harus ikut dan nurut karena memang di bawah ancamannya Jamie ini. Setelah itu mereka pun pergi ke wilayah yang lebih jauh lagi, yaitu ke Kabupaten Toli-Toli yang ada di Sulawesi Tengah yang berjarak 600 km tuh dari desanya Jamie ini. Di Toli-Toli ini mereka sewa kos-kosan harian untuk nginap sementara, karena setelah ini mereka niatnya mau lanjut melarikan diri lagi ke wilayah yang lebih jauh lagi. Tapi di Toli-Toli inilah akhirnya Jamie dan pacarnya pun ditangkap tuh di kos-kosan yang mereka sewa. Setelah ditangkap dan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut, akhirnya pacarnya Jamie ini dibebaskan karena memang gak terlibat dari kasus ini. Sedangkan Jamie yang saat itu udah terbukti sebagai pelaku dari kasus ini, anehnya nih ya, cuman terancam hukuman 15 tahun penjara. Nah tapi itu masih terancam karena sampai sekarang masih belum ada informasi gimana kepastian soal vonis hukumannya. Tapi apapun itu, hukuman penjara udah pasti dia dapatkan. Semoga dengan kasus kayak gini yang tega ngelakuin kayak gitu dengan anak yang masih berusia 5 tahun, cewek pula gitu ya, semoga Jamie ini tuh disambut dan diperlakukan secara khusus dengan napi-napi lain di penjara nanti. Atau mungkin udah. Ya apapun itu, semoga orang ini, Bang Gagah ini di penjara bisa semenderita-menderitanya gitu ya di sana. Karena dengan apa yang udah dia lakukan dengan korbannya, ya menurut aku layak sih dia digituin. Jadi itulah kasus soal apa yang dilakukan orang ini. Yang menurut aku ini gila banget ya, sumpah aku kesel banget dan ini orang. Oke lah, sampai sini aja. Semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, dan juga dari semua kasus-kasus yang udah kita bahas bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizky Wadiono. Bye bye.